karena banyak banget yang tanya apa perbedaan antara kajian terdahulu dan kajian pustaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu bagian yang harus ada dalam suatu proposal skripsi atau mungkin juga biasanya ada di dalam artikel ilmiah atau tulisan ilmiah lainnya adalah bagian kajian terdahulu atau dalam bahasa Inggris juga disebut sebagai previous studies. Nah, apa itu kajian terdahulu atau previous studies? Kali ini kita akan coba mendiskusikannya. Jadi kajian terdahulu itu berisikan penelitian-penelitian orang lain yang telah ada sebelumnya, tentunya yang berkaitan dengan penelitian atau skripsi yang akan kita tulis. Jadi Anda harus bisa menemukan atau mencari penelitian-penelitian yang sekiranya berhubungan dengan penelitian Anda. Jadi perlu digarisbawahi, yang bisa kita masukkan adalah penelitian, bukan literatur buku. Jadi yang bisa kita masukkan adalah penelitian, bukan buku. Jadi ini bedanya. Kalau penelitian itu dimasukkan ke dalam kajian terdahulu. Nanti teori-teori yang ada di dalam buku bisa kalian masukkan ke dalam literatur review atau kajian pustaka. Nah, ini jadi perbedaannya antara kajian terdahulu dan kajian pustaka. Perbedaan antara previous studies dan literatur review. Kalau kajian terdahulu itu menampilkan penelitian-penelitian terdahulu, tapi kalau kajian pustaka itu menampilkan teori-teori yang ada di dalam buku dan lain sebagainya. Perbedaannya adalah kalau penelitian itu pasti ada yang namanya permasalahan dan diakhiri dengan suatu temuan atau novelty. Beda dengan buku. Untuk buku tidak memerlukan adanya permasalahan dan akhirnya pun juga tidak selalu ada novelty atau temuan. Namanya buku itu hanya menampilkan teori-teorinya saja. Oleh karena itu, di literatur review atau di kajian pustaka, Anda hanya cukup menampilkan teori-teori yang bisa diambil dari buku atau kitab. Sedangkan untuk kajian terdahulu, maka Anda harus mengambil penelitian yang mana di dalamnya ada permasalahan dan temuan. Jadi itu ya perbedaan antara kajian terdahulu dan kajian pustaka. Lalu bagaimana cara menulis kajian terdahulu? Oke, tentu yang pertama jelas sekali kalian harus mendapatkan tulisan-tulisan ilmiah. Yang paling mudah tentu bisa mendapatkannya di internet, di Google Scholar, di Science Direct, dan lain sebagainya. Bisa juga dari repositori suatu universitas. Biasanya di universitas Anda menyediakan soft copy dari skripsi, tesis, atau disertasi mahasiswa-mahasiswa yang ada di universitas tersebut. Saya kira Anda semua sudah paham bagaimana cara mendapatkan tulisan-tulisan ilmiah di internet dan lain sebagainya. Setelah terkumpul tulisan-tulisan ilmiah yang akan kalian masukkan di dalam kajian terdahulu, kita akan bahas 4 poin penting bagaimana cara menulis kajian terdahulu atau previous research. Yang pertama, Anda harus menuliskan nama, tahun, dan judul dari penelitian tersebut. Nama, tahun, dan judul tersebut bisa kalian tuliskan langsung di dalam teksnya, lalu detailnya bisa dimasukkan ke dalam footnote atau reference-nya, atau bisa juga di dalam teks kalian hanya menuliskan nama dan judulnya doang, atau nama dan tahunnya doang, lalu detailnya bisa dimasukkan ke dalam footnote-nya, catatan kakinya. Itu terserah, bebas.
Lalu poin kedua yang penting untuk ditulis di dalam kajian terdahulu adalah kalian harus bisa menampilkan permasalahannya apa dari kajian tersebut. Kajian penelitian tersebut kan pasti punya permasalahan. Nah, itu kalian harus sampaikan di dalam tulisan Anda. Setelah kalian tuliskan permasalahan dari kajian itu apa, yang ketiga adalah kalian harus menuliskan juga temuannya atau novelty-nya. Temuan dari penelitian tersebut apa? Itu kalian sampaikan. Jadi poin kedua dan ketiga itu adalah salah satu yang paling penting, yaitu kalian harus bisa menampilkan permasalahan dan temuannya itu apa. Lalu poin yang keempat, yang terakhir dan menjadi substansi dari kajian terdahulu, yaitu adalah kalian harus bisa menuliskan research gap-nya apa. Maksudnya kalian harus bisa menuliskan gap penelitian antara tulisan Anda dan penelitian sebelumnya yang kalian pilih itu. Jadi inilah substansi fungsi adanya kajian terdahulu, yaitu menunjukkan orisinalitas antara penelitian Anda dan penelitian orang lain. Dan itu menjadi substansi dari research gap. Kalau kalian masih belum paham apa itu research gap, bisa dilihat di video sebelumnya yang membahas tentang research gap. Saya akan jelaskan secara singkat saja. Intinya, research gap itu adalah celah penelitian antara penelitian orang lain dan penelitian Anda. Jadi research gap itu untuk memastikan bahwasannya penelitian Anda tidak tumpang tindih dengan penelitian orang lain, tidak plagiat dengan penelitian orang lain, tidak sama dengan penelitian orang lain. Jadi ini ada penelitian orang lain, ini ada penelitian orang lain lah. Kalian itu berada di celah-celahnya. Research gap-nya ada di celah penelitian orang lain. Jadi ini menunjukkan bahwasanya penelitian Anda tidak sama dengan penelitian orang lain. Contoh dari research gap sekalian untuk memahami bagaimana menulis kajian terdahulu, misalkan kalian ingin menulis tentang pengawasan pembiayaan di perbankan syariah. Nah, maka kalian nanti harus menampilkan kajian terdahulu misalkan tentang pembiayaan investasi di perbankan syariah. Nah, jadi kalian nanti akan menampilkan penelitian yang membahas tentang pembiayaan investasi. Nah, lalu nanti kalian akan menjelaskan apa perbedaan antara penelitian pembiayaan investasi dan penelitian Anda yang lebih berfokus kepada pengawasan pembiayaan. Nah, jadi kan beda. Kalau penelitian orang lain fokus kepada pembiayaan investasi, kalau penelitian Anda fokus kepada pengawasan pembiayaannya. Jadi beda. Jadi nanti kalau ditanya, loh penelitian Anda, judul Anda ini sudah banyak ditulis oleh orang lain. Nah, kalian bisa menjelaskan mengenai research gap-nya. Jadi ini menunjukkan bahwa tulisan Anda itu masih orisinil, masih baru, tidak sama dengan penelitian orang lain. Jadi itulah fungsi utama dari bagian kajian terdahulu atau preview studies, untuk menunjukkan perbedaan antara penelitian yang sedang Anda tulis dengan penelitian orang lain. Baik, saya akan ulangi sekali lagi karena banyak banget yang tanya apa perbedaan antara kajian terdahulu dan kajian pustaka. Kalau kajian terdahulu itu menampilkan penelitian, yang mana kalau penelitian itu pasti ada permasalahan dan temuannya. Kalau penelitian nggak ada permasalahan dan temuannya, maka ya disebutnya penelitian yang kurang baik. Setelah itu kalian akan menunjukkan di mana research gap antara penelitian Anda dan penelitian orang lain. Kalau kajian pustaka atau literatur review, itu kalian hanya menunjukkan teori-teori yang ada di dalam buku atau kitab, dan tidak perlu dibandingkan dengan penelitian Anda. Justru mencari teori-teori yang mendukung tulisan Anda. Jadi seperti itu bagaimana cara menulis kajian terdahulu dan perbedaannya dengan kajian pustaka. Semoga bermanfaat dan bisa membuat Anda jadi lebih cepat mendapatkan judul
terus bisa segera menyelesaikan skripsinya dan bisa segera lulus. Habis lulus langsung kerja, langsung bisa nikah gitu ya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.